Halo semua, video ini merupakan bagian keempat dari seri materi genetik. Apakah saudara sudah melihat video sebelumnya? Video pertama, bukti bahwa DNA adalah materi genetik. Kedua, struktur DNA. Tiga, bukti replikasi DNA adalah semi-konservatif. Dan bagian keempat yang akan dibahas dalam video ini yaitu 3 mode replikasi. Pastikan saudara sudah menonton bagian pertama, kedua, dan ketiga. Jika belum, link untuk video tersebut ada dalam deskripsi di bawah video ini di YouTube. Perbedaan utama dari replikasi DNA adalah sifat DNA cetakan, apakah sirkuler atau linear. Individu unit replikasi disebut replikon yang masing-masing mengandung titik asal replikasi atau replication origin. Replikasi dimulai dari titik asal replikasi dan berlanjut sampai seluruh replikon direplikasi. Kromosom bakteri mempunyai satu titik asal replikasi, sedangkan kromosom eukariot memiliki banyak. Ada 3 macam mode replikasi. Yang pertama, replikasi theta. Replikasi ini terjadi pada DNA sirkuler pada bakteri. Bentuknya seperti huruf Yunani theta, sehingga disebut replikasi theta. 2. Replikasi lingkaran menggulung atau rolling circle replication. Sesuai dengan namanya, DNA sirkuler terdapat pada beberapa virus dan dalam faktor F, atau DNA ekstra kromosom kecil yang mengontrol perkawinan pada E. coli. Yang ketiga, replikasi linear. DNA linear pada eukariot. Replikasi theta. Replikasi theta terdapat pada DNA sirkuler bakteri. Kita lihat gambar ini. Perhatikan ada gambar DNA sirkuler, titik asal replikasi, kromosom diperbesar pada titik asal replikasi, dan untai ganda DNA membuka pada titik asal replikasi atau origin ini. Lihat gambar berikutnya ini. DNA sudah membuka di titik asal atau origin, menghasilkan template untai tunggal untuk sintesis DNA baru, dan DNA baru itu dengan warna merah. Gelembung replikasi terbentuk. Biasanya memiliki garpu replikasi pada setiap ujungnya, sehingga dikatakan replikasi dua arah atau bidirectional replication. Perhatikan juga perbesaran kromosomnya. Berikutnya, garpu replikasi membuka mengikuti lingkaran. Selanjutnya, kita lihat gambar 2 DNA sirkuler yang masing-masing sudah beruntai ganda, dengan untai lama dan baru, tapi belum dipisahkan. Gambaran ini yang seperti huruf Yunani theta yang menyebabkan disebut replikasi theta. Setelah keduanya dipisahkan, maka 2 molekul DNA sirkuler terbentuk. Jadi, kesimpulannya, produk dari replikasi theta adalah 2 molekul DNA sirkuler. Visualisasi awal replikasi theta. John Janes pada tahun 1963 adalah orang pertama yang memvisualisasikan replikasi theta dengan menumbuhkan bakteri pada medium yang mengandung nukleotida radioaktif. Setelah replikasi, setiap DNA terdiri dari 1 untai yang mengandung radioaktif dan 1 untai yang tidak mengandung radioaktif. Gambar autoradiograf molekul yang dihasilkan oleh Janes serupa dengan gambar yang ada di slide ini. Perhatikan ada garpu replikasi, titik asal replikasi atau origin of replication, dan gelembung replikasi. Replikasi lingkaran menggulung. Bentuk replikasi yang lain yaitu replikasi lingkaran menggulung atau rolling circle replication. Terjadi pada beberapa virus dan faktor F pada bakteri Escherichia coli.
Kita lihat di sini, replikasi diawali dengan putusnya satu untai nukleotida. Dalam gambar terlihat untai sebelah luar yang putus. Kemudian, sintesis DNA dimulai pada ujung 3 dari untai yang putus. Untai sebelah dalam dijadikan template atau cetakan. Sampai tahapan ini, siklus bisa diulang-ulang di sekeliling lingkaran, menghasilkan beberapa kopi dari sekuen yang sama yang masih menjadi satu. Pada akhirnya, ujung 5 dari untai yang putus dilepas atau rolling out. Sementara itu, ujung 3 tumbuh mengelilingi lingkaran atau circle sehingga namanya menjadi rolling circle replication. Pemotongan melepas untai tunggal DNA linear dan untai ganda DNA sirkuler. Berikutnya kita lihat setelah pemotongan, DNA linear bisa dibentuk melingkar dan berfungsi sebagai template atau cetakan untuk sintesis untai yang komplement, yang sesuai pasangan basa. DNA linear berasal dari untai lama dan untai baru. Kesimpulannya, produk dari replikasi lingkaran menggulung adalah banyak molekul DNA sirkuler. Replikasi theta dan rolling circle. Dua mode replikasi yang sudah kita bahas, theta dan rolling circle, melibatkan molekul DNA sirkuler dan hanya memiliki satu titik asal replikasi atau origin of replication. Karena keterbatasan ukuran dari DNA molekul, replikasi dimulai dari satu origin dan dapat berjalan ke seluruh kromosom dalam waktu yang cukup. Replikasi eukariot linear. Kromosom sel-sel eukariot linear dan besar sehingga terlalu banyak DNA jika direplikasi dengan menggunakan satu titik asal atau origin. Replikasi eukariot berjalan dengan kecepatan dari 500 sampai 5000 nukleotida per menit pada garpu replikasi, jadi lebih lambat dari replikasi bakteri. Bahkan, dengan kecepatan 5000 nukleotida per menit pada setiap garpu, sintesis DNA jika hanya dari satu origin akan memerlukan waktu 7 hari untuk mereplikasi kromosom manusia yang terdiri dari 100 juta pasang basa DNA. Pada kenyataannya, replikasi kromosom eukariot terjadi dalam hitungan menit atau jam. Kecepatan ini dimungkinkan karena replikasi dimulai pada ribuan titik asal atau origin. Replikon pada eukariot umumnya berkisar dari 20.000 sampai 300.000 pasang basa panjangnya. Kita lihat gambar ini. Yang pertama, setiap kromosom mengandung banyak origin. Pada setiap origin, DNA membuka, menghasilkan gelembung replikasi. Sintesis DNA terjadi pada kedua untai pada setiap ujung gelembung ketika garpu replikasi bergerak membuka. Akhirnya, garpu pada gelembung yang berdekatan menempel dan segmen DNA menyatu, menghasilkan dua molekul DNA linear yang identik. Kesimpulannya, produk dari replikasi DNA eukariot adalah dua molekul DNA linear. Demikianlah pembahasan kita tentang 3 mode replikasi DNA, yaitu replikasi theta, replikasi lingkaran menggulung atau rolling circle, dan replikasi linear pada eukariot. Dalam video berikutnya, saya akan membahas tentang perlengkapan dan mekanisme replikasi. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang.
Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya, dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.